Myung Hee dan Suryeon, keduanya berdiri di hadapan Hitae. Tanpa ragu, Hitae pun menyapa Suryeon tanpa membocorkan rahasia Myung Hee. Mereka bertiga terlihat canggung. Apalagi saat Su Chan muncul dan meletakkan tangannya di bahu Myung Hee, Hitae kelihatan tidak nyaman. Mereka makan malam bersama. Suryeon dan Hitae sama-sama ditanya mengenai apa yang mereka sukai satu sama lain. Keduanya gugup, namun berusaha menjawab dengan jawaban yang dibuat-buat. Myung Hee hanya bisa duduk diam menyaksikan semua. Hitae dan Suryeon duduk berdua di luar. Mereka sama-sama khawatir karena kebohongan tersebut. Hitae pun mengakui bahwa dia menyukai Myung Hee. Suryeon terlihat tidak senang dengan pengakuan Hitae. Ia lalu mengatakan bahwa Myung Hee tidak terlalu menyukainya. Ia juga mengatakan bahwa Myung Hee mau menggantikannya di kencan tersebut hanya karena demi uang untuk membeli tiket pesawat. Hitae bersiap untuk pulang. Diam-diam, Hitae menyerahkan secarik kertas untuk Myung Hee di pintu. Su Chan melihat hal tersebut. Namun ia tidak mengatakan apa-apa, dan bersikap seperti biasa. Myung Hee merasa berada dalam posisi yang sulit. Ia memberitahu kepada Suryeon bahwa dia tidak akan bertemu Hitae lagi. Namun kenyataannya, secarik kertas yang diberikan Hitae tadi adalah undangan untuk kencan ketiga dan terakhir mereka. Pada akhirnya Myung Hee dan Hitae bertemu kembali. Hitae mengungkapkan bahwa ia sudah tahu Myung Hee adalah perawat dari UGD Rumah Sakit Gwangju, dan bukan gadis kelas atas. Saat mereka berbicara, Jin Ah kebetulan muncul. Ia terpesona pada Hitae. Hitae dan Hitae langsung terlihat akrab. Hitae pun bahkan memberikan nomornya pada Jin Ah. Myung Hee terlihat tidak terlalu senang. Saat bas mereka muncul, dia mengajak Jin Ah bergegas pergi. Su Chan mengatakan pada Myung Hee bahwa Suryeon dan Hitae akan segera menikah. Setidaknya itulah yang diinginkan oleh orang tua mereka. Hitae menemui Suryeon yang saat itu sedang memimpin demo. Suryeon jatuh. Hitae membawanya ke UGD. Keduanya pun bertengkar. Myung Hee memperhatikan mereka. Hitae menemui Myung Hee dan juga mengatakan kepadanya bahwa dia tidak ingin berhenti untuk melihat Myung Hee. Myung Hee mengatakan untuk tidak menemuinya lagi. Ia juga mengatakan bahwa ia pergi ke kencan tersebut demi uang. Dan ia juga mengungkapkan bahwa dia akan pergi ke luar negeri dalam waktu sebulan. Myung Hee melihat Myung Su lebih memilih memakai sepatu bututnya dibanding sepatu baru. Myung Hee lalu memakaikan sepatu baru itu ke kaki Myung Su. Saat pembagian ruangan, ternyata Myung Su dan Jung Tae kebetulan ditetapkan berada di ruangan yang sama. Mereka bertengkar hanya karena masalah jaket tim. Mereka pun mendapat hukuman dari pelatih. Myung Hee menghadiri acara persiapan pernikahan Suryeon. Hitae berjuang mengalihkan pandangan darinya. Ayah Hitae memperhatikan perilaku Hitae tersebut. Hitae mengatakan pada Suryeon untuk mengakui kebenaran pada orang tuanya. Jika dalam waktu 3 hari Suryeon tidak mengatakan apapun, Hitae menyebut akan melakukan apa yang dia inginkan. Dalam hatinya, Hitae tahu hal itu pasti akan menimbulkan masalah di masa depan, terutama mengingat ayah Hitae merupakan pria yang memiliki temperamen yang buruk. Hitae menuju rumah Myung Hee. Myung Hee terkejut dan tidak terlalu senang melihatnya. Ia menahan Hitae untuk tidak masuk, hingga akhirnya Hitae terpeleset. Myung Hee lalu ikut jatuh bersamanya dan mendarat di atasnya. Jin Ah dan ayahnya datang dan melihat mereka dengan mata terbelalak. Ternyata Hitae datang ke sana untuk menjadi guru les Jin Ah. Ketika siang berganti malam, Hitae keluar dan kemudian memainkan gitarnya di halaman. Myung Hee keluar menemuinya. Hitae mengaku menyukai Myung Hee, dan ia ingin hingga akhir bulan Mei ini menjadi bulan spesial bagi mereka.